Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ketakwaan maka insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa kita mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya juga hingga akhir zaman nanti apabila mereka mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadilah kalian
bersama orang-orang yang jujur. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala Rabb kita memerintahkan kepada segenap hambanya yang beriman untuk selalu bertakwa dan juga selalu memegang sikap kejujuran. Karena pada kenyataannya keimanan dan ketakwaan seorang hamba tidak mungkin sempurna kecuali kalau diiringi dengan sifat kejujuran. Adapun sifat kejujuran tersebut maknanya ialah muwafaqatul zahir wal batin wal qaul wal fi'l wal khabari wal waqi'. Adanya kecocokan dan kesamaan antara lahir dan batinnya seseorang. Adanya kecocokan dan kesamaan antara ucapan dan perbuatan seseorang. Demikian juga antara penghabaran dia serta kenyataannya. Sifat kejujuran inilah yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kejujuran seorang hamba di dalam dunia ini telah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kejujuran dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang muslim jujur dengan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu minhum wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Maka dari sinilah akan terbukti siapa saja di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa saja di antara mereka yang dusta hanya sekedar pengakuan semata dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaukan dalam ayat tersebut ialah seorang muslim apabila dia jujur dalam keimanannya, maka dia harus bersabar, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya. Karena konsekuensi orang-orang beriman adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka bersabar dalam menghadapi musibahnya, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditimpa musibah tersebut langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah yang akan mendapatkan pujian sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, dan mereka itulah termasuk golongan yang akan diberi petunjuk. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejujuran yang kedua seorang hamba ialah
Dia harus berlaku jujur di hadapan sesama manusia melalui ucapannya dan perbuatannya. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yatakallamu sidqa, wa yataharra sidqa, hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Wajib bagi kalian untuk selalu memegang sifat kejujuran, karena sifat ini ialah pembuka bagi kalian untuk melaksanakan seluruh kebaikan, sementara kebaikan akan menghantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada seseorang di antara kalian yang berkata jujur, kemudian selalu memilih kejujurannya dalam hidupnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai orang yang jujur. Kemudian berhati-hatilah oleh kalian dari kedustaan, karena dusta adalah pembuka bagi kalian untuk melakukan segala kejelekan. Kalaulah seandainya di antara kalian berkata dusta, kemudian selalu memilih di dalam hidupnya dengan kebohongan dan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat untuk orang tersebut sebagai pendusta. Di dalam hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata kejujuran adalah unwanul Islam. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang. Kejujuran adalah asasuddin, pondasi dalam agama ini. Kejujuran adalah mizanul iman, timbangan untuk membenarkan dan menyalahkan imannya seseorang. Dengan sifat kejujuran, seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan dan martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi Sa'd bin Hunayf radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallaha asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyhada walau mata ala firasyih." Yang artinya kurang lebih, barang siapa di antara kalian yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan kejujuran dalam hatinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kalian tersebut ke dalam derajatnya orang-orang yang mati syahid, meskipun meninggalnya atau matinya di atas kasurnya, bukan dalam medan pertempuran. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadikan siapa saja di antara kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan mati syahid dengan kejujuran hati kita, kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mati syahid, yang mereka meninggal dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir, meskipun kita di sini meninggalnya di atas kasur kita. Itu karena berkah dari kejujuran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil musliminal jami', innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri seorang pedagang ataupun penjual ketika dia selalu bersifat atau memegang kejujurannya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berkahi transaksi penjualannya dan perdagangannya. Pasti akan dicintai oleh sekian banyak pelanggannya. Maka dengan demikian, keberkahan hidup seseorang akan dia dapatkan di saat dia memegang prinsip kejujuran. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim rahimahumullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sahih keduanya, dari jalan sahabat Nabi Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma la yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Yang artinya kurang lebih, penjual dan pembeli harus saling memilih selama keduanya belum berpisah dari tempat transaksi. Apabila kedua-duanya antara penjual dan pembeli saling bersikap jujur dan menjelaskan apa adanya tentang transaksi barang dagangannya, barang yang akan dia beli, burika lahuma fi bai'ihima, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada keduanya. Namun sebaliknya, wa in kadaba wa katama, kalau keduanya saling dusta, saling bohong, kemudian saling menyembunyikan sesuatu yang aib, muhiqat barakatu bai'ihima, niscaya keberkahan dalam transaksi keduanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, betapa indahnya ucapan-ucapan orang yang keluar dari yang jujur. Pasti akan dipercaya oleh banyak orang, apakah musuhnya dia ataupun orang yang di dekatnya dia. Sebaliknya, orang yang selalu berkata dengan kedustaan pasti tidak akan dipercaya oleh orang lain. Apakah orang lain tersebut musuhnya ataupun orang lain tersebut adalah orang yang berada di dalam dekatnya. Itu semua adalah motivasi untuk kita semuanya, bahwa kejujuran fondasi bagi kita semuanya untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sekian banyak akhlak-akhlakul karimah. Sebaliknya, kedustaan serta kebohongan bukanlah merupakan karakter khusus yang dimiliki oleh orang muslim, tetapi yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebohongan dan kedustaan ialah ciri khasnya orang munafik. Sehingga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi thalatha, di antara tanda orang munafik adalah 3 perkara. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bercerita tidak sesuai dengan ungkapannya, tidak sesuai dengan kenyataannya karena dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji malah dia ingin menyelisihinya. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanat dia ingin mengkhianatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari sifat-sifat orang munafik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Allah Subhanahu wa taala pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu untuk merubah diri kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.